Oke, setelah saya menemukan formasi yang akan saya lamar dan dipastikan ini nanti saya bisa masuk. Kemudian langkah berikutnya kita login ke akun SSC ASN. Jabatan yang muncul ini nanti akan bisa terpilihkan otomatis ya. Setelah kita masukkan di sini pendidikan kita apa. Sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa Kementerian Agama ini juga melakukan pembukaan pendaftaran baik itu CPNS maupun juga P3K di tahun 2023. Untuk CPNS ini sudah kita bahas pada video sebelumnya terkait tentang cara daftar CPNS untuk dosen dan lain sebagainya. Dan di sini untuk P3K juga dibuka pendaftaran formasi guru, kemudian formasi P3K teknis dan juga formasi P3K tenaga kesehatan. Pada video ini kita akan memberikan contoh untuk bagaimanakah cara mendaftar P3K Kemenak 2023, yang di sini nanti kita akan berikan simulasi contoh pendaftaran untuk guru MI, guru MTS, guru MA formasi umum. Nah, di sini nanti kita akan bisa melihat tingkat pendidikan kita, kemudian pendidikan kita, kemudian jabatan yang kita lamar sebagai guru PKN misalkan, kemudian lokasi formasinya ini berada di mana. Nah, selanjutnya selengkapnya untuk detail persyaratannya dan cara mencermati informasi supaya nanti kita lulus seleksi administrasi dan juga lulus seleksi kompetensi serta diangkat menjadi ASN P3K menjadi guru MI, MTS, MA. Ini kira-kira bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum kita melakukan pendaftaran di P3K Kemenak 2023, di sini kita perlu cermati dulu bahwasanya untuk pendaftaran P3K di tahun 2023 dari seluruh instansi di sini untuk formasi itu dibagi ke dalam dua kategori kriteria pelamar. Yang pertama yaitu pelamar umum, yang mana untuk pelamar umum itu adalah merupakan pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria pelamar khusus. Kemudian pelamar yang khusus. Nah, pelamar khusus itu siapa? Yaitu pelamar XTHK2 yang merupakan pelamar yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan ini melamar pada instansi pemerintah ya, tempat bekerjanya saat mendaftar. Kemudian pelamar tenaga non ASN itu adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus ya pada instansi pemerintah yang dilamar. Nah, di sini kita istilahkan lebih sederhananya seperti ini. Jadi kalau misalkan pelamar khusus itu adalah teman-teman honorer yang bekerja di instansi pemerintah ya. Misalkan saya itu bekerja di MTS negeri, kemudian saya menjadi guru honorer di MI negeri, MA negeri, maka saya termasuk dalam kategori pelamar khusus, teman-teman. Kemudian kalau misalkan saya ini tidak menjadi guru di instansi negeri, maka di sini saya itu masuk dalam kriteria pelamar umum. Misalkan saya ini adalah seorang guru MTS swasta, guru MI swasta maupun juga guru alias swasta atau mungkin juga freelancer, namun kita memiliki pengalaman kerja dalam bidang ini, maka kita bisa melakukan pendaftaran. Dan saat ini posisi saya ini adalah sebagai seorang guru MI ya. Nah, di sini saya jelaskan untuk posisi saya ya. Posisi saya ini adalah sebagai seorang guru honorer baik itu di SD, SMP, SMA yang tidak mendapatkan formasi di P3K Guru 2023 untuk yang Kemdikbud, atau mungkin juga di sini saya itu sebagai guru honorer di MI, kemudian MTS dan juga MA swasta. Entah itu di sini kita terdaftar maupun juga nggak terdaftar di Simpatika, maka di sini saya melakukan pendaftaran. Dan kemudian di sini ijazah yang saya miliki saat ini adalah S1 Administrasi Negara, dan kedepannya nanti saya ingin mendaftar di formasi yaitu ahli pertama guru PKN, teman-teman. Oke, langkah pertama setelah kita mempersiapkan informasi terkait tentang yang mau kita daftar, di sini kita cek dulu yaitu untuk formasinya. Untuk mengecek formasi di sini kita juga bisa melihat di sscsnbkn.go.id, kemudian kita klik enter. Nah, di sini langkah pertama yang kita bisa lakukan sebelum kita membuat akun ini adalah kita cek dulu untuk di sini ya, di formasinya ini pencarian yang lebih cepat. Nah, di sini saya pilih yaitu S1, yaitu tingkat pendidikan saya adalah S1 ataupun juga D4 profesi ini. Kemudian di sini prodinya ini saya akan pilih dulu. Kebetulan saya di sini adalah administrasi.
saya adalah S1 Administrasi Negara. Oke, S1 Administrasi Negara ya ijazah saya. Kemudian untuk instansi di sini kita bisa free kan. Kemudian untuk pengadaan saya akan mencoba dulu untuk yang CPNS ada atau enggak. Untuk CPNS enggak ada dikarenakan CPNS itu hanya untuk dosen ya untuk sementara ini. Kalau misalkan teman-teman punya S2 Administrasi Negara, kalian bisa mendaftar dosen ya. Kemudian di sini saya pilih yang P3K guru. Kita coba cari. Nah, selanjutnya di sini ada informasi yang seperti ini, yaitu untuk ijazah dari yang saya miliki untuk mendaftar P3K guru. Di sini kita dapatkan seperti ini. Di sini ada ahli pertama guru pendidikan khusus, ini berada di daerah Kalimantan Utara ya. Kemudian kebutuhannya ini ada 6. Kemudian untuk guru prakarya kewirausahaan ini juga bisa. Ini juga umum. Nah, di sini saya ingin langsung filter saja karena saya ingin mendaftar di P3K Kemenak. Ini coba kita klik di bagian teknis. Kita klik cari. Oke. Kalau misalkan di sini teknis murni, di sini artinya saya belum ke guru ya. Apalagi di sini ada yang khusus, teknis khusus ini nanti dikhususkan bagi teman-teman yang sudah terdaftar sebagai tenaga honorer di instansi tersebut. Saya coba di sini Kementerian Agama, kita filter. Kita juga bisa mencari cara yang lebih cepat, yaitu langsung ke CASN Kemenak. Oke, kita berkunjung ke sini. Kemudian adalah pusat informasi terkait tentang pendaftaran CPNS dan juga P3K Kementerian Agama. Ini adalah untuk CP3K-nya. Nanti batas akhirnya tanggal 9 Oktober 2023. Kita cek di informasi, di sini ada yang CPNS, teknis dan juga kesehatan. Kemudian di sini ada pengumuman. Nah, di sini untuk pengumumannya karena saya ingin mendaftar P3K Kemenak. Ini yang pertama itu CPNS ya. Nah, ini adalah P3K. Kemudian adalah yang CPNS. Berarti di sini saya mengunduh pengumuman yang di atas ini, yaitu download pelaksanaan seleksi CP3K Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini kita klik download, nanti kita akan dapatkan filenya. Oke, sekarang di sini sudah kita temukan pengumuman nomor sekian tentang pelaksanaan seleksi calon P3K Kementerian Agama tahun anggaran 2023. Coba kita scroll ke bawah. Kemudian ini terkait tentang ketentuan, yaitu pelamar umum dan juga pelamar khusus. Tadi sudah kita bahas dan saya posisikan di diri saya ini adalah berarti sebagai pelamar umum ya. Ini untuk persyaratannya, yaitu warga negara Indonesia, usia minimal sekian, tidak pernah dipidana dan seterusnya. Tentunya di sini kita pahami dulu terkait tentang persyaratan-persyaratannya. Nah, silakan teman-teman nanti bisa diunduh masing-masing ya. Nah, selanjutnya di sini saya ingin mencari formasi yang sesuai dengan saya itu. Di sini nanti bisa mendaftar di apa. Ini dokumen persyaratan, surat lamaran, kemudian pas foto dan lain sebagainya, Dukcapil, KTP, ijazah, kemudian transkrip, kemudian surat keterangan kerja minimal 2 tahun. Kemudian untuk yang khusus ini wajib bukti kartu identitas PTK ya. Ini adalah khusus karena saya ini umum, berarti bukan nggak perlu ini. Kemudian ini untuk jadwal pendaftaran seleksi nanti maksimal tanggal 9 Oktober 2023. Kemudian rangkaian jadwal lanjutannya adalah seperti ini. Nah, berikutnya ini sudah ada contohnya ya. Contoh surat lamaran CP3K, silakan teman-teman nanti bisa unduh. Kemudian kita isikan, nanti akan kita upload. Nah, ini adalah untuk contohnya. Kemudian contoh surat pernyataan 5 poin. Jadi kita tinggal convert ke Word saja. Nanti kita isi, kemudian kita print, tanda tangani, ditempeli e-materai, kemudian kita upload ya di bagian unggah dokumen. Nah, selanjutnya di sini semua sudah ada ya. Ini adalah untuk yang alokasi formasi jabatan tenaga kesehatan. Ini khusus ya. Ini untuk khusus, yaitu sebagai apoteker. Ini profesi apoteker, kualifikasi pendidikannya. Kemudian untuk lokasi formasi itu di Sekretariat Jenderal. Kemudian di sini ada ahli pertama apoteker. Ini adalah penempatannya nanti formasi di UIN Alauddin Makassar. Sekarang untuk pencarian cepat sesuai dengan ijazah yang saya miliki, saya mencari saja di sini bagian pencarian ini. Kemudian di sini saya ketikkan yaitu administrasi negara. Oke, di sini ada administrasi negara. Nah, ini misalkan yang ini yaitu ahli pertama analis sumber daya aparatur ya. Ini adalah S1 administrasi negara, kita masuk. Kemudian ilmu administrasi negara kita masuk.
Kemudian coba kita cari yang lain. Nah, di sini saya ingin mendaftar mencari formasi yang guru, coba ada nggak nih? Ahli pertama ini adalah SDM, bidang SDM. Selanjutnya di sini masih analis, inilah untuk yang teknis. Coba kita cari dulu. Oke, di sini ada ketemu, namun formasinya cukup sedikit, yaitu ahli pertama guru PKN. Ini khusus ya, ini khusus, jadi kita nggak bisa daftar di sini karena saya dari sekolah swasta, nggak terdaftar di Simpatika Negeri. Kemudian di sini saya mencari formasi yang umum. Nah, ini ada yaitu analis sumber daya manusia, ini adalah umum, jadi yang saya daftar yang umum dikarenakan saya masuk dalam kategori umum, teman-teman. Ini penempatannya nanti formasi di Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, namun di sini bukan sebagai seorang guru ya. Oke, fix saya akan memilih yang ini saja, yaitu di sini untuk umum, yaitu ahli pertama guru PKN. Ini bisa saya memakai S1 administrasi negara saya. Ini formasi jumlahnya ada 3. Ini berada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ya. Oke, fix saya akan mendaftar yang ini saja, teman-teman. Oke, setelah saya menemukan formasi yang akan saya lamar dan dipastikan ini nanti saya bisa masuk, kemudian langkah berikutnya kita login ke akun SSCASN. Di sini saya masuk saja, yaitu ke sscsnbkn.go.id, dan selanjutnya saya mengerti. Kemudian yang pertama-tama kita buat akun dulu. Untuk tutorial cara pembuatan akun ini sudah saya berikan di deskripsi. Silahkan teman-teman cek di deskripsi maupun juga cek di bagian kartu video ini ya. Karena saya sudah punya akun, maka berikutnya saya login. Kita klik di SSCSN, kemudian kita klik masuk. Dan kemudian di sini saya masukkan nick dan juga password yang sudah saya buat. Kemudian kita klik saja masuk atau login. Dan selanjutnya setelah teman-teman di sini setelah membuat akun, kita login, kemudian teman-teman masuklah ke tab yang pertama, yaitu biodata. Di bagian biodata silakan diisi dulu, dilengkapi. Untuk tutorialnya juga sudah ada di kartu video ini. Kemudian sebagai penanda bahwa kita ingin mendaftar P3K di Kementerian Agama untuk formasi jabatan yang seperti kita bahas depan tadi, dengan persyaratan ijazah yang saya miliki dan kondisi saya, maka di sini untuk mendaftar P3K Kemenak ini adalah kita klik di sini, yaitu di bagian pilih formasi. Ini kalau misalkan kita P3K guru, tentunya karena saya nggak terdaftar di Dapodik, saya nggak bisa mendaftar kan. Kemudian di sini saya posisinya sebagai guru madrasah yang terdaftar di Simpatika, namun di sini nanti nggak diperlukan untuk simpatikanya. Nah, kemudian di sini saya pilih untuk mendaftar P3K Kemenak. Ini adalah kita klik di bagian P3K teknis. Kemudian kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Dan selanjutnya di sini kita sudah terkunci untuk P3K teknis. Kemudian kita pilih instansinya. Saya memilihkan di sini adalah, nah, saya di Kementerian Agama. Kemudian akan difilter. Berikutnya di sini kita pilih formasi. Kita klik di sini. Dikarenakan saya formasinya umum, maka saya pilih yang umum ya. Kemudian kita klik pilih. Nah, berikutnya di sini kita masukkan tingkat pendidikan kita. Kita pilih. Tingkat pendidikan saya adalah di sini S1. Kemudian untuk pendidikan saya ini saya pilih, yaitu sesuai dengan ijazah yang saya miliki. Oke, ijazah saya S1 administrasi negara. Kemudian untuk jabatan yang muncul ini nanti akan bisa terpilihkan otomatis ya. Setelah kita masukkan di sini pendidikan kita apa, di sini nanti akan ditunjukkan untuk jabatan yang kita bisa lamar itu apa. Nah, di sini saya melamar guru PKN. Kemudian lokasi formasi ini adalah saya pilih, yaitu di Jawa Timur tadi. Oke. Kemudian untuk lokasi ujian kita pilih, yaitu di dalam negeri. Kemudian kita scroll ke bawah. Dan berikutnya di sini saya akan memilih lokasi tes ya. Untuk lokasi tes ini kita sesuaikan dengan lokasi terdekat saya. Oke, saya di PKN Madiun. Kemudian setelah itu kita masukkan IPK kita masukkan nomor ijazah kita masukkan tahun lulus kita kapan. Kemudian di sini jenis perguruan tingginya, ini kita dalam negeri kebetulan.
Setelah itu kita masukkan tanggal ijazah, kemudian setelah itu nanti akan muncul nama perguruan tinggi, kemudian nama perguruan tinggi sesuai dengan ijazah, kemudian nama prodinya. Nah, di sini kita pastikan untuk nama perguruan tinggi dan prodi ini dientrikan merupakan kombinasi nama panjang ya. Ini nama singkatan, kemudian juga penambahan nama daerah teman-teman. Oke, kita masukkan data set dulu ya. Kemudian di sini untuk IPK itu kan saya 3,41 ya. Kalau 3 kemudian kita kasih koma, kemudian 4, kemudian 1 nanti menjadi 341. Maka di sini komanya itu kita ganti dengan titik ya. Oke, ini 3.41 berarti sama dengan 3,41. Kemudian masukkan nomor ijazah. Kemudian kita masukkan nama perguruan tinggi. Di sini silakan mengetikkan nama perguruan tinggi, kemudian kita pilih salah satu ya dari pilihan yang muncul atau komplit. Nah, di sini saya masukkan dulu universitasnya. Oke, sudah ketemu. Kemudian berikutnya nama perguruan tinggi sesuai dengan ijazah. Oke. Ini adalah silakan ketikkan kembali nama perguruan tinggi Anda. Ini dilakukan jika nama perguruan tinggi sekarang ini sudah berubah ya. Nama berbeda dengan yang ada di ijazah. Kemudian kita masukkan yaitu nama prodinya. Oke, kita pilih. Selanjutnya setelah kita pilih, kita scroll ke bawah, kemudian kita masukkan captcha, kita klik selanjutnya. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke tab yang keempat, yaitu mengisi riwayat. Nah, di bagian pengisian riwayat di sini kita diminta untuk mendeskripsikan pekerjaan ya, sesuai dengan pengalaman yang dimiliki. Nama pekerjaan kita sebagai apa? Tentunya inilah relevan dengan jabatan yang nanti akan kita lamar. Kemudian unit kerja kita masukkan, kemudian kita deskripsikan pengalaman kerja kita di sini, yaitu maksimal 3000 karakter ya. Kemudian di sini riwayat kerja kita bisa tambahkan di sini, yaitu di sini kita bisa klik saja tambah pekerjaan. Nah, selanjutnya di sini kita pilih jenis instansinya, apakah di instansi pemerintah ataukah di sini di instansi swasta. Nah, terkait tentang tutorial cara mengisi riwayat pekerjaan ini silakan cek di kartu video ini, sudah lengkap teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman di sini memiliki riwayat penulisan ilmiah, bisa dimasukkan di sini ya dengan cara tambah. Ini tutorialnya juga sudah saya berikan di kartu video ini. Kita masukkan yaitu judul karya ilmiah kita apa. Misalkan teman-teman pernah publikasi proceeding atau mungkin juga artikel di jurnal Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 maupun juga di Scopus, bisa dimasukkan ya judulnya apa, tahun publikasinya kapan, kemudian kalian masukkan link penulisan terpublikasinya, kemudian isikan juga ISSN atau ISBN nya. Setelah itu teman-teman bisa klik simpan ya. Setelah di tab riwayat ini sudah selesai, maka berikutnya kita klik selanjutnya untuk melihat dokumen apa saja yang nanti akan kita upload ya. Kita klik selanjutnya. Dan berikutnya di sini kita akan sampai pada tab yang kelima, yaitu unggah dokumen. Nah, di sini adalah persyaratan-persyaratan yang wajib kita upload ketika kita ingin mendaftar, yaitu di instansi Kementerian Agama dengan jabatan ahli pertama guru PPKN. Nah, di sini jika terdapat ketidaksesuaian persyaratan dengan yang diumumkan di instansi, mohon untuk melakukan konfirmasi kepada instansi tersebut untuk melaporkan kepada helpdesk-nya ya sebelum melanjutkan. Pastikan teman-teman mencermati segala sesuatu informasi di pengumuman dan juga di akun SSCSN masing-masing. Nah, selanjutnya di sini yang pertama yang diupload itu adalah surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dengan dibumbui dengan e-materai, ukuran maksimal ini 1000 KB. Tutorial cara penggunaan pembubuhan membuat akun e-materai sudah saya sediakan pada kartu video ini, silahkan teman-teman nanti bisa cek ya. Nah, untuk format dari surat pernyataan 5 poin ini kita bisa unduh pada pengumuman di P3K Kemenak ya, yang tadi sudah kita tunjukkan. Berikutnya untuk yang kedua, di sini kita upload nantinya surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kemenak, yang mana di sini kepada Menteri Agama.
ini dibubuhi dengan e-materai juga, formatnya juga sudah ada tadi. Kemudian berikutnya untuk surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat ini adalah 2 sampai dengan 7 tahun sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang dilamar. Ketentuan dapat dilihat pada Kemenpan RB sekian, ukurannya sekian. Nah, di sini untuk yang tombol ketiga ini kita perlu mengunduh yaitu formatnya. Formatnya ada di draft ini, kita unduh saja format yang di sini. Kemudian nanti teman-teman silahkan diisi ya. Nah, ini kita bisa unduh kan. Nah, selanjutnya sudah muncul di sini. Silakan teman-teman di sini untuk diisikan. Inilah contoh format keterangan pengalaman kerjanya. Diisi yaitu identitas ya. Kemudian kita isikan profil pekerjaan kita saat ini, unit kerja di mana. Kemudian riwayat pekerjaan ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya untuk jabatan yang nantinya kita lamar, teman-teman. Nah, ini surat keterangan dan seterusnya kita sesuaikan dengan yang kita lamar. Dan setelah itu di sini kita nanti setelah diisi kemudian di scan tempel materai, kemudian kita upload di sini ya, unggah ini. Nanti kita unggahnya ini adalah tentunya yang sudah ditempeli dengan e-materai ya. Oke, kemudian asli KTP ini kita siapkan maksimal 500 KB, formatnya JPG. Kemudian surat pernyataan bebas nafsa dibubuhi dengan e-materai juga. Kemudian surat pernyataan setia kepada undang-undang ya dan Pancasila. Kemudian asli ijazah, kemudian asli transkrip nilai. Kemudian terakhir adalah pas foto. Nah, setelah nanti kita upload semuanya, kita klik selanjutnya, kemudian kita checklist di bagian resume. Jangan sampai lupa nanti di bagian resume teman-teman nanti harus mengakhiri proses pendaftaran ya. Cara untuk akhiri proses pendaftaran dan juga cara melakukan resume ini sudah saya berikan di kartu video ini juga. Silakan nanti teman-teman bisa cek. Nah, di sini nanti pastikan teman-teman tuh mengakhiri pendaftaran di tahap akhir atau resume agar berkas Anda itu diverifikasi oleh instansi. Anda nanti nggak bisa diperkenankan untuk mengubah data setelah kita akhiri proses pendaftaran. Kita pastikan kembali ketika mau melakukan akhiri proses pendaftaran, kita pastikan seluruh data isian ini benar dan juga berkas yang diupload ini benar, nggak ada yang tertukar ya. Oke, demikian sobat semuanya, semoga sukses untuk kita semuanya. Nanti kita lanjut ya pada video berikutnya.